Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita meneruskan diskusi materi terkait dengan teknologi fitofarmaseutik. Kali ini saya akan menyampaikan update untuk self-emulsifying. Di sini tentunya hubungannya dengan teknologi fitofarmaseutik. Karena di dalam teknologi fitofarmaseutik kita tidak hanya membicarakan materialnya saja, tetapi bagaimana setelah kita menyiapkan material, dalam hal ini bisa suatu ekstrak yang sudah dimurnikan, fraksi, atau sudah jadi isolat. Nah, berbagai material tersebut tentu jika kita melihat materi-materi sebelumnya, ada plus minusnya. Di sini tentu akan berkaitan dengan materi sistem penghantaran obat atau drug delivery system, karena pengaplikasiannya tentunya akan sangat dibutuhkan ketika kita membicarakan senyawa aktif dari bahan alam. Oke, kita langsung pada berkaitan dengan fitokimia. Jika membicarakan materi bahan alam tentu tidak akan lepas dari fitochemical yang ada di dalamnya itu sendiri. Jika kita melihat dan mengulang dari materi yang sebelumnya, tentu ada beberapa tingkatan ya. Dilihat dari material awal, dari yang bahan segar, kemudian menjadi material kering, kita kenal dengan istilah simplicia kering, kemudian meningkat menjadi ekstrak dan isolat tadi. Nah, di sini jika kita membicarakan fitokimia, tentu tidak hanya ngomongin efek farmakologis atau suatu keuntungan nilai lebihnya, tetapi ternyata juga masih ada suatu permasalahan dalam senyawa aktif bahan alam itu sendiri. Saya contohkan ini daun seledri. Di sini banyak sekali apiin, apigenin yang ada di dalamnya. Ketika dalam posisi segar menuju ke isolat pun dia tentunya akan berbeda gitu ya. Nah, daun seledri ini sendiri atau berdasarkan chemicalnya ya apigenin ini sudah banyak sekali pembuktian dari riset yang sudah update sebagai antioksidan, sebagai anti diabetes, antibakteri, anti hipertensi gitu ya. Banyak sekali. Akan tetapi jika kita melihat suatu permasalahannya, baik itu secara umum pada material segar, kering, ekstrak, atau melihat dari secara chemicalnya, maka kita akan dihadapkan suatu permasalahan, diantaranya terkait stabilitas, kemudian kelarutannya. Ini klasik sekali untuk membicarakan material dari bahan alam, dan akhirnya juga akan mempengaruhi bioavailabilitasnya, dan tentunya akan berkaitan dengan bioaktivitas, dalam hal ini efek farmakologisnya. Masih terkait dengan material ya, bahan alam itu sendiri sebagai zat aktif. Nah, inovasi di bidang teknologi fitofarmaseutik ini tentunya akan menjadi suatu terobosan. Kita contohkan di sini ada daun singkong, ini Manihot-utilissima. Tentu di situ banyak sekali senyawa aktif rutin. Kalau kita pecah kembali, kemudian kita menginginkan suatu senyawa aktif aglikon, di situ banyak sekali quercetin gitu ya. Ini quercetin. Kemudian belum lagi membicarakan material-material seperti resveratrol yang banyak sekali pada biji anggur, dan ini banyak sebenarnya produk-produk untuk suplemen. Bahkan jika kita membicarakan ke arah pharmaceutical, pada materi yang lain sudah saya sampaikan bahwa pharmaceutical tidak hanya berdiri dan membicarakan melulu tentang drug, obat, medicine, tetapi di sana juga ada kontak dengan yang namanya kosmetik, maka kita kenal dengan istilah cosmeceutical gitu ya. Kemudian farmasi akan bersinggungan dengan nutrition, maka kita kenal dengan istilah nutraceutical. Bahkan perpaduan dari ketiga itu kita melahirkan yang namanya nutri-cosmeceutical. Nah, tentunya bahan alam memainkan peran yang sangat penting di sini sebagai material, zat aktif dan sebagainya lah ya. Ini perlu ada suatu teknologi.
apa yang paling mudah bisa diaplikasikan, bahkan beberapa nanti ketika membicarakan materi yang lain seperti liposom itu juga sudah banyak yang mengaplikasikan dan jadi suatu produk. Nah, ini tentunya kita akan mengarah pada suatu teknologi self emulsifying kalau membicarakan materi kali ini gitu ya. Nah, ini material-material seperti resveratrol, quercetin, apigenin ini sangat potensial sekali ketika kita membicarakan pada arah atau target produk. Oleh karena itu perlu suatu teknologi yang tepat di dalam mengolah material-material ini. Kondisi market saat ini seperti apa berkaitan dengan produk emulsi, karena kita akan membicarakan self emulsifying. Nah, emulsi sendiri ini menjadi suatu basic atau dasar penting dalam mengembangkan teknologi yang kita sebut self emulsifying tentunya. Ketika kita melihat produk, saya contohkan ya, karena ini hanya untuk pembelajaran, Scott misal. Di sini emulsion, di sini ini emulsi, dan ini siapa yang tidak mengenal produk ini gitu ya. Bahkan ini ada juga emulsi. Proses pembuatannya tentunya emulsi ini ya tidak di dalam tubuh ya. Jadi emulsi konvensional itu memang dengan sengaja dibuat di luar tubuh dan menjadi produk komersial yang sudah siap pakai tentunya. Nah, ini produk dalam bidang farmasi umumnya kalau kita membicarakan emulsi itu bisa oral. Contohnya ya ini ada multivitamin ya, injeksi ya, ada injeksi juga, atau kita juga bisa menemukan dalam bentuk emulgel, emulsi gel. Nah, masih seperti ini. Nah, kemudian apa yang akan dikembangkan ketika kita membicarakan self emulsifying? Sebenarnya akan berkaitan dengan yang namanya drug delivery system atau sistem pengantaran obat. Ini materi ada pada mata kuliah yang lain tentunya ya. Kalau kita membicarakan drug delivery system, kita akan mengarah pada suatu desain. Desain apa? Bukan desain zat aktifnya, bukan, tetapi bagaimana kita meng-create suatu zat aktif itu untuk lebih bisa larut, bisa lebih meningkatkan bioavailabilitasnya, kemudian lebih stabil. Dengan cara apa? Membuatkan suatu carrier drug atau ibaratnya pembawa. Jadi zat aktif ini dimodifikasi dengan suatu material-material tertentu sehingga zat aktif ini mampu dihantarkan pada target dengan selamat. Kita bisa membayangkan seperti mamang ojol gitu ya, ojek online, dia membawakan paket makanan kita dari restoran A menuju rumah kita. Nah, target atau zat aktifnya itu adalah makanan kita misal yang kita pesan. Dia akan membawakan itu dari restoran ke rumah kita. Tentunya ketika sampai rumah kita harapannya dia akan tetap utuh. Targetnya mana? Ya rumah kita, seperti itu. Nah, ini banyak sekali desain-desain yang berkaitan dengan drug delivery system, mulai dari yang komponennya adalah lipid. Jadi komponen utama untuk pembawa zat aktifnya itu berbasis pada lipid. Maka akan kita kenal dengan istilah nanti SMART. SMART itu punya dengan mikroemulsi, nanoemulsi, kemudian ada liposom, neosom, ada solid lipid nanopartikel di mana di tengah ini lipidnya sudah menjadi suatu lipid yang karakternya adalah lebih padat. Kemudian ada banyak sekali ya, di sini banyak sekali, bahkan di sini ada nanomicelle mungkin, dan ada suatu desain yang dia menggunakan material polimer ya, ada dendrimer, kemudian ada nanotube, ada nanogold, ada polymeric nanopartikel dan sebagainya. Ini akan berkembang banyak sekali. Nah, kita akan membicarakan pada lipid material, tentunya nanti yang berhubungan dengan mikroemulsi, nanoemulsi, di mana suatu sistem memang sengaja kita buat sehingga nanti akan teremulsifikasi dengan sendirinya.
Atau proses emulsifikasi pada akhirnya itu akan terjadi dengan spontan. Nah, ini adalah suatu komposisi dan target dari formulasi self-emulsifying. Saya contohkan di sini ada suatu SNET ya. N-nya ini relatif sebenarnya, hanya membicarakan size dari droplet, bisa N, bisa M, atau ya udah self-emulsifying drug delivery system gitu aja. Kemudian ketika kita membuat suatu formula atau suatu sistem SNET ini, katakanlah sudah jadi, komponennya dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan zat aktif. Tentu sistem ini akan masuk, bila kita membicarakan pada suatu sistem oral, masuk ke dalam saluran pencernaan mengenai mukosa, saliva, kemudian ada cairan lambung, usus, dan seterusnya. Tentu ketika bertemu dengan cairan ini, sistem SNET tadi akan dengan sendirinya berubah menjadi emulsi. Jadi self-emulsifying. Kata-kata self ini memaknai bahwa self itu sendiri, emulsi berarti terbentuk suatu proses emulsi dengan spontan. Jadi droplet-droplet yang terbentuk itu terjadi dengan sendirinya di dalam saluran cerna kita. Bisa karena ada bantuan gerak peristaltik, kemudian suhu yang mendukung, dan sebagainya. Tentu ini akan lebih menguntungkan dari banyak hal, di mana stabilitas dari zat aktif karena sudah terlindungi oleh sistem tadi, dia akan lebih stabil tentunya harapannya. Kemudian bioavailabilitasnya akan meningkat, dan aktivitasnya terkait efek farmakologinya harapannya tentu akan lebih bagus. Nah, ini bisa nanoemulsi, bisa mikroemulsi, tergantung dari ukuran dari diameter droplet ini. Kemudian jika kita membicarakan mikroemulsi dan nanoemulsi tadi, setelah kita memahami bahwa suatu sistem SNET, ketika kita membuat SNET tadi, bahwa sebenarnya hanya mencampurkan suatu zat aktif dengan komponen minyak, setelah itu kita campurkan dengan surfaktan dan kosurfaktan, atau biasanya ada tambahan juga seperti kosolven dan sebagainya. Nah, dalam suatu sistem ini belum terjadi suatu emulsi. Kapan dikatakan dia akan berubah menjadi nano atau mikroemulsi atau teremulsi? Ya, ketika dia bertemu dengan air gitu ya. Nah, maka sesudah bertemu dengan air, tadi saya menyebutkan bahwa nano atau mikro itu hanya size dari droplet saja. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika kita membicarakan yang mikro, tentu surfaktannya ini akan lebih dominan, dia kalau kita berimajinasi berarti size dari surfaktannya akan lebih sedikit tapi gede-gede gitu ya, sehingga membentuk suatu droplet yang lebih besar. Tentu yang di tengah ini adalah globul minyak dengan zat aktif yang terperangkap atau terlut ya istilahnya di dalamnya. Ini ada komponennya sebenarnya sama saja antara mikroemulsi dan nanoemulsi, ada globul minyaknya, kemudian ada emulsifier. Emulsifier ini bisa gabungan antara surfaktan dan kosurfaktan, di mana minyak ini sendiri akan di dalamnya ada yang namanya suatu zat aktif. Ini kalau kita membicarakan tadi fitokimia ya, tidak harus isolat tunggal, tapi kalau kita membicarakan ekstrak bisa saja material zat aktif ekstrak kita masukkan ke dalam globul minyak ini. Sedangkan pada posisi nanoemulsi tentunya dropletnya akan lebih kecil. Kapan dikatakan emulsi? Ya masih standar, dan ada yang mengatakan bahwa di bawah 1000 nanometer itu masuk dalam kategori nanoemulsi, atau rentang dari 10 sampai 100 dan seterusnya gitu ya. Bagaimana mekanisme dari nanoemulsi atau mikroemulsi tadi ketika sudah masuk ke dalam sistem pencernaan, dan bagaimana proses absorpsinya di dalam tubuh? Ada beberapa teori yang berkaitan dengan mekanismenya. Mikro maupun nanoemulsi ini ada yang menyebutkan secara teorinya nanti dia akan masuk atau tertelan ya istilahnya, diaptik oleh kilomikron dalam suatu sistem. Tentunya ketika dia sudah bersatu dengan kilomikron ada beberapa jalur, dan akhirnya
dia tidak langsung melewati sistem peredaran darah, tetapi dia akan masuk dalam suatu sistem limfatik. Ini bisa dari jalur fusion, dia langsung masuk menembus, atau dari jalur paraseluler lewat sela-sela antara sel enterosit, atau dia lewat jalur transitosis. Jadi ini berhubungan juga dengan ya sel-sel enterosit yang ada di saluran. Kemudian ada juga ini basic kalau kita membicarakan emulsi ya, emulsi hubungannya dengan lipid. Ada juga yang nanokarir yang hubungannya dengan lipid nanokarir yang lain dalam bentuk yang lain, desain yang lain, juga dia masuk ke sistem peredaran darah dengan cara seperti apa? Bisa dengan addition to mucus, dia masuk, kemudian bisa juga si nanokarir lipid ini akan terdegradasi dengan proses metabolisme yang ya normal ya. Dia berikatan dengan lipase, kolipase atau polipase A2, sehingga dia akan komponen lipid terdegradasi, kemudian zat aktif dapat rilis, dapat dilepaskan, dan akhirnya terabsorpsi masuk ke dalam suatu sistem peredaran darah. Kemudian bagaimana formulasinya? Ketika kita membicarakan formulasi, maka tidak akan lepas dari tadi saya menyebutkan pertama minyak, lipidnya. Ini minyak yang kita gunakan dapat bervariasi ya, kita bisa mengeksplor berbagai jenis minyak, baik dari tumbuhan maupun hewan. Ini bisa saja ya, masalah jadi atau tidaknya itu masalah optimasi atau screening nantinya. Ini sekedar contoh saja. Minyak dapat kita menggunakan olive oil, canola, migliol, asam oleat ya. Minyak dalam arti yang sudah dalam tunggal ataupun dalam bentuk komponen minyak yang masih dalam bentuk yang banyak, itu juga bisa saja. Ini masalah optimasi, screening dan sebagainya. Jika kita ini adalah hasil riset. Sistem ini saya contohkan adalah SNED. Tentunya ini masih dalam bentuk sistem ya, campuran antara minyak zat aktif surfaktan dan kosurfaktan. Setelah kita teteskan pada suatu cairan air, maka akan terbentuk suatu nanoemulsi. Nah, ini ilustrasi droplet ya. Ketika kita sudah menjadikan emulsi yang berukuran nano, tentu ada air di luarnya, kemudian karena tegangan antar muka yang mulai ini, dia membentuk suatu droplet ya. Ini hanya ilustrasi gitu ya, ilustrasinya seperti ini. Terus pencampurannya seperti apa? Tentu kalau kita melakukan formulasi self emulsifying ya, secara umum saja ada pencampuran pertama, kedua, ketiga. Nah, ini yang pertama ini zat aktif dengan minyak. Diusahakan minyak yang kita gunakan tentunya yang mudah sekali untuk melarutkan zat aktif atau mengelut si zat aktif ini. Jika sudah terjadi suatu campuran yang homogen, selanjutnya akan kita campurkan kembali dengan surfaktan dan kosurfaktan. Kita bisa menggunakan Vortex dan bantuan sonicator. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan evaluasi banyak hal yang sudah dikerjakan di lab saat ini, dan tentunya ketika membicarakan evaluasi dari SNED maupun emulsinya sendiri, kita akan mengevaluasi ini tidak hanya 1, 2, 3 parameter, tapi banyak sekali yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, kita akan bertemu pada sesi materi selanjutnya khusus membahas evaluasi dari self emulsifikasi ini. Saya Saum Sian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.